hanya untuk akhir semester ya teman-teman ya. Jadi saya kasih waktu. Nah itu kalau sudah selesai mungkin bisa dibagusin lagi nanti ya. Jadi untuk UAS-nya itu ya dari situ, dari proposal yang kemarin itu ya. Oke, hari ini silahkan absen dulu. Masuk ke absennya. Di Google Classroom masuk absen. Kemudian ada tugas mingguan. Tugas mingguannya juga langsung di mark as done aja, teman-teman. Karena hari ini kita UTS ya. UTS-nya teman-teman bisa kerjakan di kelas, bisa juga dikerjakan di rumah nanti. Waktunya 1 minggu. Boleh tanya teman, boleh kerjasama, silahkan. Sangat didorong malah. Mau tanya dosen lain silahkan. Mau cari di internet, cari referensi dari manapun silahkan ya. Jadi 1 minggu untuk teman-teman kerjakan UTS-nya. Jadi diharapkan ya harusnya semuanya nilainya sempurna ya. Karena saya memang berharap teman-teman nilainya sempurna ya. Oke, mungkin sambil nunggu kita masih ada utang presentasi ya 2 atau 3 kelompok ya yang soal budget misi internasional. Yang kelompok 2 apa 3 ya? 2 apa 3 kelompok ya teman-teman ya? 3 ya? Oke, boleh siap-siap yang 3 kelompok ini. Jadi masing-masing kita kasih waktunya cuma 5 menit saja ya. Cuma 5 menit saja cukup. 5 menit paparkan, langsung ya kita komentari ya. Apakah layak untuk disponsorin atau enggak ya. Yang pasti kelompok yang satu kemarin, kelompoknya Efraim dan teman-teman tidak layak disponsori itu. Daripada ngasih 1 miliar untuk pergi ke Malaysia 1 minggu, lebih baik kita bisa bikin 5 buah gereja dengan uang 1 miliar ya. Oke, yang kelompok berikutnya bisa lanjut ya. Kemarin ada yang kemana ya? Afrika Selatan ya. Oke. Afrika Selatan silahkan. Silahkan dipersiapkan Afrika Selatan terus apa lagi kemarin ya? Nah, Thailand. Oke, silahkan. 5 menit saja ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan UTS-nya. Thank you. Nggak usah perkenalan. Irna. Shalom semuanya. Salam Bapak. Oke, shalom semuanya. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok
dari misi yang akan pergi ke Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town. Next, Oke, kami akan memaparkan tujuan dari pelayanan misi internasional ini. Yang pertama, menuntaskan amanat agung. Yang kedua, menjangkau jiwa. Yang ketiga, menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Yang keempat, mengajar anak-anak. Dan yang kelima, memberikan pelayanan kesehatan. Persiapan yang kami lakukan adalah yang pertama doa, yang kedua dukungan dari orang-orang sekitar, yang ketiga donasi, yang keempat iman atau mental, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam visa, yang ketujuh mempelajari budaya, yang kedelapan lokasi misi dan gerejanya, yang kesembilan research, dan yang terakhir yang kesepuluh belajar bahasanya. Tuhan. Yang diutus ada 10 orang. 1 pengkhotbah, leader ada 2 orang, pemusik 2 orang, pengajar 2 orang, medis 1 orang, penerjemah 1 orang. Next. Siapa? Waktu dan kegiatan. Waktu dan kegiatan. Waktu yang dibutuhkan 3 bulan. Apa saja yang kita lakukan? 1. Pengajaran, 2. Ibadah, 3. Pelayanan kesehatan, dan terakhir pemberian makanan. Itu lagi. Telangkaran 1. Nah, untuk perkiraan biaya, akomodasi PP 250 juta, untuk logistik 100 juta, dan untuk obat-obatan 50 juta, biaya hidup selama pelayanan misi 50 juta, pembangunan infrastruktur yang diperlukan di daerah tersebut 250 juta, dan biaya tak terduga 300 juta. Jadi total anggaran sekitar 1 miliar. Lanjut. Greg. Oke. Tanda misi telah selesai. Oh, terakhir kasih dia. Oke, baik. Berikut tanda misi. Tanda misi telah selesai. Yang pertama, orang yang kita targetkan terlayani dengan baik. Yang kedua yaitu college bertambah. Yang ketiga terjadi kegerakan roh dan restorasi. Keempat nggak ada tuh. Sekian dari presentasi kami. Itu kan. Tuhan Yesus. Oke, tadi misinya berapa lama ya? Maaf. gimana Pak? Gimana Pak? Yang keempat hilang. Oke, nanti seneng banget budget gede-gede ya. Kalau budget gede itu teman-teman susah cari investor itu. Bermodalkan Dari iman Pak. sponsornya. Kalau modal sendiri sih nggak masalah ya. Oke. Nggak masalah. Oke, thank you. Kasih aplaus dulu. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Poinnya juga ya. Berikutnya, kelompok berikutnya silakan.
Kalau yang di kelas malam itu ya teman-teman ya, saya itu diajak teman-teman. Kalau apa mission trip ini dosennya diajak katanya. Ini di kelas pagi saya nggak diajak nih ya. Saya udah dijadwalkan nih, diajak ke Cina lah, diajak kemana lah kemarin itu ya. Entah kalau jadi ya. Oke. Orang-orang ini suka rasa susah. Yang berikutnya Thailand atau apa lagi? Thailand. 5 menit Pak. Ya oke. Kalau nggak yang berikutnya yang setelah Thailand apa? Setelah Thailand? Cuma di online Pak. Ini 1 miliar itu nyari uang 1 miliar itu susah loh teman-teman. Itu Pak apa slot bisa slot. Slot apa tuh? Slot gacor ada itu Pak. Aplikasi yang bisa menggandakan uang katanya Pak. Itu bisa katanya. Oh, Ada. harus masukin berapa itu jadi 1 miliar itu? Ada deposit 1 juta katanya bisa Pak. Wadah, saya ikutan lah 1 juta nih. Waduh, boleh. Saya transfer nih. Tapi belum tentu Pak. Lebih kepada judi jadi sih. Afiliator. Bukan dong. Bukan afiliator. Judai. Judiang. Kok diam sih? Udahlah, gue resign dari kuliah aja. Satu ya. Semua salah karena Afrika Selatan. Satu tiket aja PP 2,5. Kayaknya lama ya wifi-nya. Gue bingungnya gini, lu akomodasi 2,5 biaya takut lu kan. Oke, sambil nunggu absen jangan lupa ya absen sama tugas minggu ini ya. Karena kami bulatin supaya jadi satu ya. Biar tak terduga kalau masih ada sisa ya. Ini kita udah pertemuan ke-12. Jadi pertemuan kita paling 3-4 kali lagi ya. 3 kali lagi, 13, 14, 15, 16. 4 kali lagi. Nanti ke 16 kita bisa UAS aja. Ya. Udah tambah pinter nggak nih teman-teman nih? Wah, puji Tuhan, Mas. Ya. Ini habis belajar misiologi ini bikin budget jadi wah, angkanya besar sekali, ngeri saya nih. Miliar-miliar nih. Iya. Sekalian beli iPhone 14 juga kan Mbak bisa juga. Iya sih ya betul, bisa itu buat 10 orang. Kami misinya ini apa beli iPhone 14 terus dibagi-bagiin. Oke. Gimana nih 2 kelompok lagi nih, nyerah nih? Skip aja Pak. Mereka bilang nggak mau tadi Pak. Oke teman-teman yang lain sambil kerjakan UTS-nya aja ya. Sambil nunggu, sambil kerjakan UTS. Mau gabung kelompok-kelompok boleh, mau personal boleh. Ya Pak. Silahkan. Ya Pak, ini Pak kelompok selanjutnya Pak. Oke, semangat dong. Ini kalau misionarisnya nggak semangat nggak bakal ada yang sponsoring ini. Enggak, udah nggak ada lagi masalahnya. Udah nggak ada lagi. Oh, terus lu pakai yang mana? Ini oh ya buka Bang Ruben.
Pembukaan. Aku yang materinya nanti. Ini gua ada bajunya udah gua buka kok. Shalom teman-teman. Halo. John, sharing dong PPT-nya. Tunggu ya. Tunggu aku kirim KP. Langsung ke grup aja. Tunggu ya, aku ambil linknya dulu. Ih, gak sabaran banget. Gak enakan diburu-buru kan? Enggak, nyantai aja. Nah, udah. Buka pembukaan aku nanti ini. Pembuka. Oke, shalom teman-teman, shalom Bapak, shalom semua yang ada di Zoom. Hari ini kami mau presentasi tentang bagaimana penjangkauan internasional ke negara Thailand. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih teman-teman, sebelum kita menginjil ke sebuah negara atau sebuah daerah atau kemana, kita harus tahu latar belakang mereka dulu. Slide selanjutnya. Inilah biar cepat ya. Jadi ini sekilas tentang Thailand. Selanjutnya. Terus apa sih tujuan kami teman-teman untuk melakukan penjangkauan ini? Tujuan kami merupakan, jadi Thailand merupakan salah satu negara yang paling susah dimenangkan di dunia penginjilan. Ya, sementara negara-negara Asia merupakan salah satu sasaran penginjilan terfavorit bagi kalangan misionaris dunia. Jadi menurut banyak yang udah menjangkau jiwa-jiwa di sana, negara Thailand adalah negara yang ternyata teman-teman yang paling susah dimenangkan. Makanya kami menarik kenapa kami mau menginjil di negara Thailand. Ya semoga nanti kami bisa jadi kenyataan. Amin teman-teman. Namun teman-teman, ironisnya sekalipun Thailand merupakan negara yang secara geografis terletak di benua Asia, sayangnya teman-teman hingga saat ini negara Thailand belum dapat dijangkau menjadi nggak dapat dijangkau semua. Makanya agama Kristen itu memeluk mayoritas sama kayak Indonesia sekarang. Selanjutnya, tujuannya yang pertama menjangkau jiwa-jiwa, yang kedua anak-anak agung, yang ketiga memperkenalkan kebenaran tentang seksualitas. Seksualitas penting karena kesetaraan karena gender di sana teman-teman, kita tahu ya Thailand dikenal dengan banci, bencong ya. Kita kan tahu lah ya. Nah, makanya tujuan kami salah satunya itu memperkenalkan tentang ini LGBT ini. Yang memperkenalkan seks yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang keempat, membangun unit kesehatan dan meningkatkan pendidikan. Selanjutnya. Oke, silakan. Jadi dalam misi kami juga kami akan mengirim beberapa orang tim pelayanan yang terdiri dari unit kesehatan. Oh iya. Bapak di sini ya. Unit pendidikan, penginjil di bidang pemberitaan firman Tuhan, seluruhnya berjumlah sekitaran 50 orang. Jadi kenapa kami ngambil banyak, hampir 50 gini? Karena kami akan membutuhkan seperti tadi saya bilang, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, agar mungkin misi kami tidak hanya cuman sekali itu doang dan orang merasakannya hanya sebentar, tapi kami ingin orang memiliki dampaknya itu dengan jangka waktu yang lama. Akhirnya banyak orang-orang di sana pun bisa termotivasi oleh misi kami gitu. Berikutnya. Rencana mendukung misionaris yang diutus 50 orang yang menginjil, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Misionaris akan didukung oleh, mungkin kayak kami akan ke gereja-gereja minta ke GBI Sinode kalau dikasih dari Sinode. Dan bekerja sama dengan pimpinan di Thailand. Jadi kami akan membangun relasi di pemimpin-pemimpin Thailand juga. Di sana kami akan meminta bantuan mereka juga. Jadi mungkin dana yang kami keluarkan juga tidak terlalu besar, tapi dari mereka bantuannya sebagian gitu, agar tidak terlalu ini. Mungkin dari Sinode nanti juga akan membantu gitu. Berikutnya. Next. Lama melakukan misi sekitaran 1 bulan atau sampai misi tercapai dengan baik. Pak, kok diganti Pak tahunnya Pak? Kok diganti? Saya bilang waktu itu 5 tahun ya. Ya, lama melakukan misi ya. Diperkirakan selama 1 bulan sampai misi tercapai dengan baik.
Walaupun sebenarnya aslinya 5 tahun sampai 10 tahun Pak ya, karena kan kita punya misinya sebenarnya untuk membangun rumah sakit dan rumah sakit dan sekolah di pedalaman Thailand Pak. Dulu lamanya kita melakukan misi ini sampai ada pertumbuhan jiwa-jiwa yang mengenal Kristus dan sampai terdirinya pos-pos kesehatan dan sekolah untuk menunjang pendidikan. Udah selesai ya? Belum ya? Oh, ya. Yang akan dilakukan selama di Thailand, membangun relasi dengan masyarakat sekitar, ya sudah jelas lah ya, karena kalau kita nggak membangun relasi, kita mau ngunjilin siapa gitu kan, pohon-pohon kan nggak mungkin juga gitu. Walaupun dibilang ya kita batu-batu akan bernyanyi buatan, tapi nggak juga ya. Membangun pos-pos kesehatan, karena kita percaya di pedalaman Thailand tidak ada puskesmas atau halodoc ya, jadi kita harus datang ke sana, membawakan sebuah perubahan terutama dalam stigma kesehatan, apalagi kesehatan seksualitas di mereka di sana kan sangat rendah gitu ya. Kenapa tepuk tangan di belakang ya? Yang nomor 3, oh iya siap, mantap po. Membangun sekolah-sekolah. Kenapa kita mau membangun sekolah-sekolah? Karena kita percaya pendidikan itu adalah salah satu fondasi dari kehidupan manusia. Kalau misalnya kita nggak membangun, hanya memberitakan Injil dan tidak membangun logika dan segala macam, kita pasti akan mendapatkan kualitas yang sangat rendah di generasi kedepannya begitu ya. Lalu yang keempat adalah melakukan seminar tentang seks dalam agama Kristen. Nah ini juga penting karena apa? Seringkali kita merasa bahwa hal ini adalah hal yang tabu. Tapi kalau kita bisa lihat teman-teman bahwa setiap kali kita melakukan seminar tentang seks, kita tidak melakukannya secara biblikal atau alkitabiah. Maka dari itu kita harus melihat seks dari Alkitab dan kita harus melihat seks daripada kacamata Allah. Supaya kita tidak memandang salah kepada seks itu sendiri. Main apa lu ya? Warna apa itu? Warna apa itu? Oh. Biaya akan tolong dong. Biaya yang akan dikeluarkan sekitar 50 juta untuk membangun klinik sekolah dan pendidikan gratis agar berdampak terus-menerus. Kenapa sekitar segitu? Karena kita percaya kita bisa membangun relasi dengan pemerintah sekitar dan kita bisa mengurangi budget yang akan kita bawa sehingga kita bisa bukan hanya sekedar memberikan mereka tapi mereka juga bisa membangun diri mereka juga. Wow, makasih. Oke. Ya ini kelompok yang saya pikir paling mungkin menerima dukungan sponsor ini. Mantap. Cuma 1 bulannya. Yang tadi siapa yang terakhir presenter saya lupa namanya? Ruben. Ya, yang terakhir Bang Ruben bilang betul itu. Misi itu kita ayo coba mikirnya itu jangan cuma seminggu atau sebulan, kita mikirnya 5-10 tahun. Betul itu. Ya. Karena apa yang bisa kita buat dalam 1 bulan gitu, teman-teman. Mau buat sekolah gitu ya. Baru ngecor fondasi aja udah suruh pulang gitu kan. Betul. Setuju banget. Bulan. Setuju. Ya, ayo teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya hati untuk misi internasional, bahkan untuk misi penjangkauan misalkan ke daerah-daerah, ke mungkin pedalaman, jangan ke pedalaman deh. Kita mikirnya mungkin ke satu daerah aja, itu jangka pendek itu seminggu itu kita nggak bisa buat apa-apa teman-teman. Baru kenalan sama tetangga aja, belum kenal aja udah pulang lagi gitu. Belum sempat tetangganya curhat sama kita udah balik lagi ke Jakarta. Itu gitu. Mikirnya ayo seenggaknya itu 1 tahun lah gitu. Kita mau di sana misalkan teman-teman, salah satu yang bisa saya share sama teman-teman untuk yang realistis untuk dilakukan gitu. Teman-teman lanjut S2, doa mau ke negara apa, di sana yaitu penginjilannya seperti itu. Mungkin sekitar 2-3 tahun. Nah itu saya pikir 2-3 tahun waktu yang masuk akal dengan target juga nggak usah muluk-muluk buat sekolah. Buat sekolah itu budgetnya mungkin bisa puluhan miliar gitu. Kita targetnya buat 1 komsel aja gitu. Buat 1 komsel. Kalau enggak buat seperti
PAUD gitu. PAUD-nya di mana dikerjakannya? Ya mungkin di lapangan, di bawah jembatan, itu bisa itu, seperti itu. Yang budgetnya seminimal mungkin gitu. Oke, ini bagus sekali gitu. Ngutus 50 orang budgetnya cuma 50 juta ya. Seorang sejuta, saya sponsorin lah sejuta nih, satu orang aja ya. Bang Ruben lah saya sponsorin lah, Thailand nih. Ya, mau berenang. Siap. Oke, thank you kelompok ke Thailand. Kita apresiasi ya, kita beri applause. Kelompok berikutnya silahkan. Ya, terima kasih. Sama biasanya setahu saya ya teman-teman ya, untuk lembaga misi bisa sponsorin program kita, minimal biasanya itu kita sudah lakukan dulu gitu. Kita sudah pergi dulu dengan tanda kutip mungkin modal sendiri, udah modal sendiri ternyata mulai ada nih, katakanlah dapat 1 jiwa gitu. Nah, udah dapat 1 jiwa, mungkin kita bisa ajukan untuk program untuk kita jangkau 10 jiwa. Ya, dari situ. Soalnya seperti merintis gereja pun seperti itu gitu. Mungkin kita punya target, kita punya visi untuk punya gereja katakanlah 1000 jemaat. Tapi dari 1000 itu angkanya dimulai dari angka 1 ya teman-teman ya. Dimulai dari menjangkau 1 jiwa. Kecuali misalkan ya, kecuali teman-teman staff di satu gereja yang udah 1000 jemaat, terus teman-teman gulingkan itu gembala sidangnya. Teman-teman jadi gembala sidang yang baru, langsung jadi gembala 1000 jemaat ya. Tapi itu tidak direkomendasikan oleh saya. Oke, ya kelompok terakhir. Supaya kita bisa mengerjakan UTS-nya. Ya, sambil nunggu saya bahas sedikit mungkin ya. Oh, sudah siap. Untuk UTS ini, teman-teman, ini saya mungkin sedikit detail untuk pribadi masing-masing teman-teman ya. Ada pendekatan misi itu mungkin yang efektif, tapi bukan gue banget gitu loh. Nah, teman-teman kita harus dapat yang pendekatan yang teman-teman banget gitu. Soalnya kalau nggak itu pasti terpaksa dan nanti nggak akan berkelanjutan gitu. Nggak natural jadinya gitu ya. Ada mungkin yang pendekatannya lebih ke apa ya, karena pribadinya suka bergaul, ya bisa bergaul untuk apa, ke banyak orang langsung gitu, kelompok-kelompok besar. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang personalitinya, kepribadiannya nggak kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa 1 lawan 1 gitu. Pendekatan misi penjangkauannya itu gitu ya. Nah, ini juga nanti misalkan untuk misi segala macam itu, nanti teman-teman waktu pindah atau ke satu daerah baru, nggak mungkin teman-teman datang ke satu daerah baru terus bilang saya pendeta. Apalagi misalnya ke Aceh gitu kan, ke daerah yang cukup tertutup, ke Padang. Teman-teman begitu di KTP-nya rohaniawan masuk ke Aceh atau ke Padang, itu teman-teman nggak akan bisa mau ngontrak rumah, mau apapun nggak akan bisa gitu. Ya mungkin
mungkin ada teman-teman punya skill yang lain, misalkan bisa bercocok tanam, bisa bertani, bisa apa, masuklah dari situ gitu. Mungkin yang wanita bisa masak atau buat apa, bisa buat usaha di situ gitu. Nah, cuma ini juga satu apa ya, masih kontradiksi sih menurut saya. Kalau hamba Tuhan mau penjangkauan, tapi kalau penjangkauan langsung nggak bisa. Kadang pakai tanda kutip pakai tamengnya itu ya usaha lah, buat sekolah lah dan sebagainya. Tapi ternyata pada kenyataannya buat usaha, cari uang, buat sekolah itu sangat menyita pikiran juga gitu teman-teman. Jadi akhirnya sekolahnya jadi, penginjilannya stop gitu. Kalau nggak di ekstrim yang lain, penginjilannya tetap berjalan, sekolahnya atau usahanya stop karena nggak punya kapasitas untuk itu. Makanya ya kerja sama itu penting sekali dalam misi ini gitu ya teman-teman ya. Ini juga jadi UTS juga boleh kerjasama, OS juga boleh kerjasama ya. Jadi nanti coba teman-teman pikirkan yang pendekatan misi yang nyaman gitu buat teman-teman ya. Seperti apa? Oke, kelompok terakhir gimana nih? Nyerah nih? Nah, ini nomor 1. Terus nomor 2 ada hambatan. Nomor 3, 1 skenario misi paling efektif dan efisien. Saya share screen aja ya. Biar kita. Oke, ini yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, 1 atau 2 pendekatan misi yang paling memungkinkan untuk Bapak Ibu Saudara lakukan secara pribadi. Nah, kalau ada yang suka ngajar, punya karunia untuk mengajar, terus kalau ngajar orang itu nggak bikin orang tidur gitu ya, nah ngajarlah gitu, masuklah ke daerah melalui pintu pendidikan, misalkan melayani sebagai guru di sekolah, ngelamarlah teman-teman jadi guru di daerah itu. Misalkan teman-teman mau ke kota apa, ngelamarlah jadi guru di situ, cari sekolah dan sebagainya. Kemudian ada yang masuk ke satu daerah melayani dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini salah satunya mungkin teman-teman bisa ngelamar ke NGO, non-government organization, atau mungkin bahasa Indonesianya LSM. Ya LSM-nya bukan LSM yang yang ini yang ya tahu sendirilah. Nah, yang bonafit gitu ya. Ada LSM tertentu yang mungkin Kristen dan memang mereka tujuannya untuk misi gitu, tapi dalam bidang sosial. Nah itu juga teman-teman bisa masuk ke situ. Lulusan STTBI bisa lah ngelamar lah jadi staff di sana ya. Nah cuma balik lagi, nanti begitu masuk itu fokusnya ke pekerjaan atau ke misi. Pekerjaan nanti jadi prioritas atau tetap penjangkauan jiwa-jiwanya prioritasnya. Nah itu. Bahkan saya lihat juga dalam apa namanya ya, dalam dunia internet juga ada seperti itu gitu. Yang katanya, wah saya mau menjangkau lewat internet, jadi YouTuber dari segala macam. Udah gitu, begitu mulai maju, mulai kesibukan, sibuknya ngembangin channelnya, sibuknya bikin konten. Untuk penjangkauannya makin ini, karena konten penjangkauan itu tidak disukai dan sebagainya. Ya, Nathanael mau nyampaikan sesuatu kah? Silahkan. Gak ada suaranya, Nathan.
Ya? Oh, presentasi. Silakan, silakan. Maaf, maaf. Saya ngambil waktunya ya. Oke, saya buka ya, Pak. Pak, saya mau share screen, Pak. Bisa kok dapat aja. Shalom teman-teman, shalom Pak Timotius. Hari ini kami kelompok 4 mau mempresentasikan pelayan misi kami, proposal pelayan misi kami. Kami akan melakukan pelayan misi ke Brunei Darussalam. Kelompok kami ada Gabriel Octaviani, Arifani, Immanuel, Oksana, dan Nathanael, saya sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan kami, misi kami ke Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara kerajaan Islam yang sangat menentang penginjilan. Jadi penginjilan di Brunei Darussalam itu ilegal. Maka dari itu tujuan misi kami adalah untuk melakukan seminar rohani. Jadi bukan yang belak-belakan, tapi kita sudah kita akan mensupport gereja yang sudah ada. Jadi karena adanya pelarangan pembangunan gereja atau kegiatan-kegiatan penginjilan. Jadi kami akan melakukan pelayanan di gereja-gereja Kristen yang sudah ada dalam kondisi yang memang di sana sangat sulit, di mana penginjilan tindakan ilegal dan jumlah umat Kristen terus bertambah, tapi tidak ada perkembangan yang terlihat. Terus banyak juga suku-suku di sana yang terabaikan, dan ini menjadi misi yang sangat efektif menurut kami di Brunei. Penyampaian selanjutnya. Oke, untuk persiapan yang dilakukan yang pertama yaitu persiapan secara pribadi, maksudnya kita mempersiapkan baik tidak hanya perlengkapan, mental, dan juga hal-hal yang lain yang menunjang jalannya misi itu dengan baik. Yang kedua persiapan yang tentunya persiapan dana. Ketiga persiapan pembuatan untuk visa dan dokumen-dokumen keberangkatan. Untuk jumlah anggota yang diutus, next slide. Untuk jumlah anggota yang akan diutus sekitar 10 orang yang terdiri dari 2 pengkhotbah, pengajar, 3 pemain musik, 1 WL, dan 2 singer. Untuk slide berikutnya saya serahkan ke Gaby. Menjawab pertanyaan nomor 4, untuk keluarga hanya 1 orang untuk mengambil bagian dalam WL. Dan misi ini full didukung oleh keuangan. Slide selanjutnya. Misi ini kurang lebih berlangsung selama 2 bulan. Tujuannya untuk melakukan seminar rohani, pendidikan, dan juga KKN. Saya tambahkan, misi ini dilakukan selama 2 bulan karena kita kan mensupport orang-orang di gereja yang sudah ada, jadi nggak bisa kita cuman sebulan lalu tinggal, dan setelah 2 bulan ini pun kita nggak akan lepas tangan, tapi setelah kita kembali kita akan terus support melalui online. Jadi kita akan terus membimbing kegiatan-kegiatan gereja di sana supaya makin bertumbuh dengan apa yang sudah kami berikan. Selanjutnya. Selanjutnya Ari. Yang selanjutnya untuk biaya yang dibutuhkan, biaya atau dana untuk harga tiket dari Indonesia ke Brunei itu kurang lebih 12 juta, pulang balik itu sekitar 24 juta kurang lebih untuk tiket. Lalu yang selanjutnya untuk harga sewa per bulan apartemen. Kita butuh 3 kamar, kurang lebih 20 juta. Selama 2 bulan itu 40 juta kurang lebih. Untuk biaya listrik, air, sampah kurang lebih 1 juta per bulan. Kali 2 bulan, 2 juta.
Selanjutnya, satu kartu prabayar per bulan, kurang lebih 2 juta. Kali 2 bulan 4 juta. Internet unlimited, pakai Telkomsel nanti ya. Kurang lebih 2 juta. Kali 2 bulan 4 juta. Lalu, harga satu pasang jeans kurang lebih 1 juta. Satu baju musim panas kurang lebih 600.000. Sepatu kurang lebih 1,5 juta. Wow. Rekreasi kurang lebih 500.000. Jadi total perkiraan 600. Sekian presentasi kami. Jadi total harganya 76.600.000. Oke, thank you teman-teman ke Brunei. Sebagai wisatawan nggak perlu visa ke Brunei ya. Waduh, itu apa? Barusan. Back sebentar. Ada susu, ada daging apa itu? Coba slide-nya tadi slide-nya. Nah, wah. Kayak yang tadi 7 juta ini. Ini ada, wah. Ini detail ini yang ini ya. Kita sampai tahu nih misionaris ini makannya apa aja nih tiap hari nih. Oke, nah ini ya seperti ini ya. Kalau buat ada biaya untuk beli baju musim panas, beli celana jeansnya nggak usah beli yang baru deh, pakai yang udah punya aja ya. Itu nanti gara-gara uang 1 juta ini sponsornya jadi nggak mau sponsorin nih. Oke, Brunei ini tertutup untuk misionaris betul. Oke, biayanya 100 juta kurang lebih. Ternyata tiket pesawat ke Brunei mahal ya? Baik satu slide dong. Mundur satu slide. Ini siapa ini? Oh, 12 juta sejalan ya? Itu dari Ya, Pak. Wow, mahal sekali ya. Kalau gitu mungkin bisa lewat darat. Teman-teman ya, dipikirkan. Kalau misalnya ini sebagai misionaris kan kita juga mau pergi itu bukan mau foya-foya, bukan mau buang-buang uang sponsor gitu ya. Jadi kita coba pikirkan alternatif ya. Kalau misalnya ini ke Brunei, coba kalau lewat jalur darat berapa misalnya kalau sewa mobil gitu kan. Dan sebagainya. Oke, mungkin untuk misi internasional kita akhiri ya. Terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Ya, nanti untuk untuk budgeting dan sebagainya nanti teman-teman akan belajar lebih lanjut. Intinya bangsa-bangsa juga. Oke, saya pikir ini waktunya teman-teman masih ada sekitar berapa lama nih? Sekitar 40 menit. Boleh mengerjakan UTS-nya aja ya teman-teman ya. Silahkan. Kalau mau kerjasama silahkan. Mau kelompok-kelompok boleh. Mau sendiri-sendiri boleh. Saya share screen lagi ya. Ya, ini balik lagi tadi yang UTS nomor 1. Coba teman-teman pikirkan 1 atau 2 pendekatan misi yang paling memungkinkan untuk teman-teman lakukan secara pribadi ya. Jadi kita nggak mikir grup atau kelompok, tapi secara pribadi. Misalkan teman-teman punya ini seperti ini ke Brunei. Ayo, misalkan di Brunei butuh apa?
Nah, kita bisa penuhi nggak seperti itu. Seperti berapa waktu lalu, saya lupa kalau nggak salah di daerah Australia. Daerah Australia itu dia sangat terbuka kepada orang yang bisa pangkas rambut. Jadi orang hairdresser itu sangat dibutuhkan beberapa waktu yang lalu di Australia. Jadi kalau teman-teman mengajukan visa, diwawancara, teman-teman bilang saya hairdresser udah pasti dikasih visa. Nah, itu bisa satu pintu ya. Seperti itu kalau memang teman-teman suka. Kalau misalnya bisa sebagai guru, bisa juga itu seperti itu ya. Dan sebagainya. Ini pribadi ya, yang teman-teman pribadi paling sukanya seperti apa gitu. Kalau enggak sebagai artis, sebagai pengusaha dan sebagainya juga nggak masalah ya. Kemudian, nah opsi lainnya itu juga ini bergabung di gereja yang sudah ada dan melayani sebagai full timer di gereja tersebut ya. Saya terakhir dengar info di salah satu gereja besar di Australia itu butuh pendoa katanya. Butuh orang yang mau berdoa syafaat. Nah, ini bisa tuh lamar jadi pendoa syafaat ya. Nanti ditanya apa? Di CV-nya, kurikulum vitae-nya, wah pelayani sebagai pendoa gitu bisa ya. Pikirkan bagaimana cara Anda masuk ke satu daerah baru sebagai misionaris atau sebagai satu keluarga misionaris jika sudah menikah, atau mencari istri dari warga lokal ya. Masalah itu teman-teman ya. Teman-teman yang masih belum punya pasangan gitu kan. Sambil ini mungkin dapat ini pewahyuan dari Tuhan kan bisa juga kan. Kata Tuhan bilang, calon istrimu itu ada di Papua katanya. Nah, pergilah kalian ke Papua ya. Itu. Atau calon suamimu itu di Afrika gitu kan. Bisa tuh seperti itu. Udah ke sana, menikahlah dengan orang setempat. Oke, yang nomor 2, hambatan apa saja? Bagaimana mengatasi hambatannya? Yang ketiga, nah ini buat satu skenario misi yang paling efektif dan efisien menurut teman-teman ya. Skenarionya itu kira-kira, oh saya mau misi misalkan ke pedalaman Kalimantan katakanlah ya. Nah, kita bayangkan skenarionya itu. Nanti kita berangkat ke Kalimantan, misalkan pakai biaya sendiri, kemudian sampai di sana mau ngapain? Misalnya mau kerja sebagai guru, kalau enggak mau kerja sebagai petani, atau misalkan bisa juga kerja di perusahaan di sana. Nah, seperti itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Nanti setelah ini bekerja, misalkan pulang kerja, saya mulai menjangkau teman-teman di tempat pekerjaan itu. Kalau misalnya udah ada 2-3 orang, saya mau buat komsel. Terus kita layani lagi semakin banyak, di komselnya tambah banyak. Udah ada 20-30 orang, saya mau buat gereja. Saya mau urus izin gereja. Nanti saya urus ke sinode, izin gerejanya, seperti itu. Bisa. Nah, perkiraan waktunya berapa lama itu. Yang tadi saya sampaikan, untuk kita pikiran misi itu mikirnya panjang ya teman-teman ya. Nggak 1-2 minggu gitu ya. Mikirnya itu 1-2 tahun kita. Situ. Oke, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan misi tersebut. Bagaimana dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara? Diajak ke ladang misi atau ditinggal?
Bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oh, nanti saya di pedalaman saya bertani misalkan, saya tanam padi. Padahal nggak punya pengalaman gitu kan. Ya, jangan kalau nggak punya pengalaman gitu. Ya mau gimana, cari uangnya gimana. Kalau nggak mau jadi YouTuber, collab lah sama Evan gitu kan. Biar viewernya banyak. Kemudian apakah ada tabungan, ada penghasilan, bagaimana mencari penghasilan atau pekerjaan baru daerah tersebut. Oke, ini perlu dipikirkan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena firman Tuhan Yesus katakan jika kita mau bangun menara, dihitung dulu ya. Jangan udah pergi dengan iman, gak tahu sampai sana secara keuangannya kesulitan, menyerah gitu ya. Jangan ya. Nah, yang nomor 4, buat satu rencana untuk mendukung satu orang atau satu keluarga misionaris yang teman-teman kenal langsung. Ya. Ini orang yang sudah ada di ladang misi, yang teman-teman kenal, ya coba buat gimana mendukung orang itu. Ya. Dalam jangka waktu 1 tahun ya. Coba buat. Kalau perlu ini dilakukan ya. Coba dilakukan. Cari sponsor coba teman-teman. Saya mau mendukung ini gitu. Ya. Ini menarik. Karena firman Tuhan, aturan Raja Daud di stay di rumah, upahnya itu sama, teman-teman. Ya. Jadi selama teman-teman lagi kuliah, belum bisa pergi ke ladang misi langsung, coba dukung yang sudah ada di sana. Oke, nah ini yang nomor 5, dasar Alkitab. Ya, ini coba teman-teman cari ya. Cari ayat-ayatnya, jelaskan. Oke, itu saja UTS-nya. Waktunya 1 minggu. Mudah. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, kalau aman, semua bisa mulai saja dikerjakan ya. Bisa dikerjakan saja dan saya bisa leave supaya teman-teman mau interaksi di kelasnya bebas gitu ya. Terima kasih Pak. Oke. Ini jangan sampai terlambat ya teman-teman ya untuk submitnya ya. Ini pokoknya kalau teman-teman mengerjakan sungguh-sungguh, apapun tulisannya saya pasti kasih nilainya sempurna ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikerjakan. Kalau bisa selesai hari ini ya teman-teman ya. Jadi nggak usah utang biar teman-teman bisa kerjakan tugas-tugas yang lain. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan saya izin leave. Selamat mengerjakan UTS-nya. Hari ini agak kelabu gini ya kelasnya. agak suram gitu apa? Dari penerawangan saya ini. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman silahkan ya ada pertanyaan itu yang angkat tangan nggak sedang ini ya. Oke dilanjut teman-teman kerjakan ya UTS-nya. Saya tunggu paling lambat hari Rabu minggu depan jam 23.59. Seperti ini pokoknya begitu teman-teman, pokoknya begitu terlambat itu saya pasti kasih potong nilainya ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Oke, selamat pagi, Tuhan berkati. Sampai minggu depan ya teman-teman ya. Saya izin leave.